Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dita Riani dari kelas pengembangan media pembelajaran matematika berbasis IT. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang penelitian pengembangan. Salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas dalam proses pembelajaran adalah perangkat pembelajaran berupa media, buku modul, LKPD, atau RPP yang tidak relevan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, penerapan model pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang masih monoton dan belum sesuai dengan untuk mencapai tujuan pembelajaran instruksional, sehingga dibutuhkannya upaya untuk mengembangkan dan memperbarui perangkat dengan inovasi terbaru dan menerapkan teknologi terkini. Pada kenyataannya, ditemukan beberapa perangkat yang digunakan masih belum mengalami perubahan, di mana perangkat belum mengadopsi unsur-unsur teknologi komputer. Padahal pada saat ini, kemajuan teknologi ini sudah sangat berkembang dalam menyelesaikan permasalahan dalam proses belajar, sehingga siswa hanya dapat memahami batas teori dan konsep, namun tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan nyata. Masalah yang kedua, perangkat pembelajaran yang tersedia hanya dirancang sebagai sumber informasi. Buku modul bahan ajar disusun dari teori-teori lalu disertai contoh-contoh. Banyak perangkat pembelajaran yang hanya berisikan konsep-konsep atau teori, misalnya teorema dan rumus-rumus yang langsung disuguhkan kepada siswa tanpa proses penemuan ilmiah yang mengakibatkan konsep tersebut tidak begitu bermakna bagi para siswa tersebut. Seharusnya bahan-bahan tersebut disusun berdasarkan pernyataan tingkat tinggi, sehingga dengan pernyataan-pernyataan tersebut dapat memicu para siswa untuk menyimpulkan, menghipotesis, menganalisis, mengsintesis, dan menciptakan jawaban atas tingkat yang lebih jauh lagi. Selanjutnya yaitu penelitian pengembangan itu sendiri. Untuk menghasilkan produk bahan ajar yang berkualitas, perlu dilakukan proses pengembangan, di mana pengembangan merupakan salah satu dari penelitian. Penelitian ini dikenal dengan istilah research and development. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada. Selain itu, jenis penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran strategi, peningkatan mutu guru, alat laboratorium, program komputer, evaluasi kurikulum, dan sebagainya. Sebagaimana dinyatakan oleh Burch and Gall pada tahun 2003 bahwa penelitian pengembangan merupakan sebuah hasil karya berbasis pengembangan untuk menemukan dan merancang produk serta prosedur baru secara sistematis dengan pengujian lapangan, evaluasi menyaring data hingga mencapai kriteria spesifik dari efektivitas kualitas terstandar. Setidaknya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar, yaitu prinsip relevansi, prinsip konsentrasi, dan prinsip kecukupan itu sendiri. Proses pengembangan itu dibagi menjadi 4, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, menentukan karakteristik dan spesifik produk, yang ketiga itu proses uji coba, dan keempat itu adalah evaluasi hasil coba. Selanjutnya yaitu adalah model-model pengembangan. Beberapa model penelitian yang mengembangkan yang dapat digunakan dalam pengembangan suatu media, model, atau bahan ajar. Yang pertama itu model ED, Analisis, Design, Development, Implement, and Evaluasi. Yang kedua itu model Shigarjan atau 4G, yang berisi definisi, Design, Development, Dissemination. Yang ketiga itu model Azure, Analysis, Learn, State, Objective, State, Instruksional, Metode, dan Media Materials. Yang keempat yaitu model PSSI. Yang keenam model Dick and Carey. Yang ketujuh adalah model CAP dan sebagainya.
Model-model pengembangan. Pada dasarnya, tahap atau proses pengembangan pada masing-masing model tidak berbeda jauh. Tiap proses dilakukan secara siklus dan teratur. Yang kedua itu, misalnya model 4D. Dimulai dari pendefinisian, kemudian perancangan, dan mengembangkan. Yang tahap akhir adalah penyebaran. Yang ketiga yaitu model-model yang lainnya. Selanjutnya adalah model Zeigarnik. Menurut Reynolds tahun 2012, model 4G tersebut dapat dijadikan sumber ide dan prosedur pengembangan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dan penyebaran pada bidang lainnya. Tahap pengembangan itu terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Yang pertama itu tahap pendefinisian yang terdiri dari langkah-langkahnya, yaitu yang pertama itu adalah analisis awal dan akhir, selanjutnya adalah analisis siswa, yang ketiga itu analisis tugas, lalu analisis konsep, dan menetapkan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah front-end analysis. Ini tuh membahas tentang masalah dasar yang dihadapi guru, tujuan yang dilakukan oleh front-end analysis, dan yang ketiga adalah faktor penyebab kesenjangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah model learner analysis. Dengan cara mengimplementasikan analisis siswa tentang mengingat, mewawancara guru, literatur penelitian, wawancara langsung dengan siswa, dan tes kriteria. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis karakteristik siswa yaitu pertama itu gaya belajar, yang kedua motivasi pendorong siswa tersebut, yang ketiga itu kemampuan awal siswa tersebut dan karakteristik umum siswa tersebut. Selanjutnya itu model task analisis. Langkah-langkah analisisnya itu menentukan tugas utama, mengidentifikasi subtugas, mencoba setiap subtugas, mengakhiri analisis, dan menyelesaikan analisis itu sendiri. Selanjutnya adalah konsep analisis, yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama yang mengharuskan diajarkan. Membantu mengidentifikasi sekumpulan pemikiran tentang contoh dan bukan contoh yang dapat dibawakan dalam alur pengembangan. Selanjutnya yaitu Specific Instructional Objective. Menurut Rahman Amri tahun 2013, tujuan pembelajaran merupakan tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah perancangan. Perancangan ini memiliki 4 tahapan, yaitu menyusun kriteria referensi tes, selanjutnya pemilihan media. Setelah menyelesaikan pemilihan media yang mau kita pilih, kita memulai dengan desain awal, dan setelah itu kita memilih pemilihan format. Selanjutnya adalah konstruksi kriterion, merupakan jembatan yang menghubungkan tahap define dan design. Yang selanjutnya adalah media selection, yaitu menganalisis konsep dan tugas-tugas sesuai dengan karakter siswa, sumber produksi, dan rencana penyebaran yang berkenaan dengan sifat-sifat media. Di sini ada banyak beragam media pembelajaran yang dapat digunakan, seperti orang, objek, teks, audio, visual, video, komputer multimedia, serta jaringan komputer itu sendiri. Selanjutnya adalah format selection, yaitu format pembelajaran yang mengacu kepada kombinasi media, strategi mengajar, dan teknik penggunaannya. Yang ketiga adalah development atau pengembangan, yang terdiri dari 2 tahap, yaitu adalah penilaian ahli atau expert appraisal dan uji pengembangan atau development testing. Expert appraisal itu adalah teknik untuk memperoleh saran dalam memperbaiki materi. Sejumlah ahli diminta untuk mengevaluasi materi, kemudian dari umpan balik para ahli, seluruh draft awal dimodifikasi untuk meningkatkan kesesuaian, keefektifan, dan kegunaan kualitas teknisnya. Petunjuk dalam menerapkan expert appraisal itu ada 4 tahapan, yaitu menggunakan,
yaitu menggunakan bermacam-macam spesialis dari bidang dan teknis pendidikan. Yang kedua adalah membatasi. Setiap ahli membatasi sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga itu hanya menyajikan bahan instruksional dan relevan. Yang keempat adalah menetapkan tujuan review dari setiap ahli dengan mendefinisikan konteks. Selanjutnya adalah development testing, yaitu menguji cobakan materi terhadap siswa untuk menetapkan bagian yang memerlukan revisi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dalam membuat materi instruksional lebih efektif. Yang ketiga itu tahapan dalam uji pengembangan. Ada 3 tahapan, yaitu uji tahap awal, yang kedua uji kuantitatif, dan lalu selanjutnya yang terakhir adalah uji coba perangkat total. Yang keempat adalah assessment atau penyebaran, terdiri dari 2, yaitu validation atau testing, yang kedua packaging, diffusion, and adoption. Validation testing adalah materi yang digunakan pada kondisi tiruan untuk mendemonstrasikan siapa yang belajar, apa yang dipelajari, pada kondisi bagaimana, dan berapa banyak waktu yang digunakan. Selanjutnya adalah packaging, diffusion, and adoption. Pihak produser dan distributor dipilih dan bekerja sama secara kooperatif untuk mengemas materi dalam bentuk yang dapat diterima. Selanjutnya adalah model EDI. Model EDI ini terdiri dari 5, yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap development, tahap implementasi, dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap analisis ini untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengembangkan media, bahan ajar, model, atau metode yang sudah digunakan. Selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperlukan pada tahap analisis ini yaitu terdiri 4, yaitu mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan pembelajaran, ketiga mengidentifikasi knowledge dan keterampilan, yang keempat menganalisis lingkungan belajar. Selanjutnya adalah tahap desain, kegiatan yang merancang model, metode, media, atau bahan ajar yang hasil rancangannya masih berupa konseptual yang akan digunakan untuk mengembangkan produk-produk baru. Proses tahap desain itu terdiri dari 6, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua merancang rencana pembelajaran, yang ketiga memilih media, yang keempat merancang perangkat yang diperlukan, yang kelima merancang materi, dan yang terakhir adalah mengevaluasi alat evaluasi tersebut. Selanjutnya adalah tahap development, proses pengembangan produk baru yang dilakukan berdasarkan hasil tahap desain. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan bahan ajar, merancangkan rangkaian proses belajar, merencanakan sistem penyampaian, memilih dan memilah bahan ajar yang sudah ada, selanjutnya mengembangkan rencana pembelajaran, dan terakhir yaitu memvalidasi rancangan pembelajaran itu tersebut. Yang keempat adalah tahap implementasi, bertujuan untuk mengimplementasikan atau uji coba produk yang dihasilkan. Proses uji coba ini dapat dilakukan dengan one group protest atau post-test design yang bertujuan untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah pemberlakuan. Yang kelima adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan tiap akhir tatap muka atau mingguan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan belajar selesai secara keseluruhan. Hasil evaluasi yang didapat akan memberikan feedback kepada pihak pengembangan, bahan ajar, model, dan metode. Selanjutnya akan dilakukan revisi sehingga mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kelima adalah tahap evaluasi. Pada dasarnya, evaluasi dan revisi pada model EDI dilakukan dalam setiap tahap karena perlu proses perbaikan pada tahap pengembangan. Di tahap evaluasi sendiri terdiri dari tahap analisis, tahap implementasi, tahap pengembangan, dan tahap desain. Lalu di sini akan ditampilkan bagian pengembangan model EDI. Seperti yang pada slide yang saya tampilkan, tahap analisis itu terdiri dari analisis tujuan pembelajaran sampai perumusan masalah itu sendiri. Tahap desain terdiri dari penyusunan RPP, perancangan komponen bahan ajar interaktif, sampai perancangan soal pre-test dan post-test. Selanjutnya adalah tahap development, dimulai dari validasi RPP bahan ajar interaktif instrumen, lalu diuji coba hasilnya. Hasilnya itu apakah tidak atau iya.
Selanjutnya tahap implementation, ada uji lapangan. Yang akan diberikan itu apakah efektif atau tidak bahan ajar tersebut. Selanjutnya adalah kualitas bahan ajar. Yang pertama, validalitas. Akhir tahun 99 menyatakan, validalitas mengacu pada desain dari perangkat yang didasarkan pada keadaan terbaru dari teknologi, seni, atau ilmu, dan berbagai variasi komponen dari perangkat yang berkaitan satu sama lain. Indikator yang digunakan untuk menyatakan kevalidan pembelajaran yang dikembangkan yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Yang kedua adalah kepraktisan. Dikatakan praktis jika dapat digunakan dengan mudah. Selain itu, kepraktisan menunjukkan sejauh mana penggunaan guru dan siswa menyadari bahwa perangkat yang digunakan disukai setelah proses interpretasi terhadap perangkat yang dikembangkan. Indikatornya itu ada 3, yaitu penilaian ahli atau pakar terhadap perangkat yang dikembangkan. Yang kedua itu respon siswa. Yang ketiga, fakta yang menunjukkan bahwa perangkat itu dapat ditetapkan dengan baik setelah melalui uji coba. Yang ketiga itu keefektifan. Niven menyatakan keefektifan perangkat pembelajaran mengacu pada aktivitas siswa dalam menggunakan perangkat tersebut dan kesesuaian hasil pembelajaran siswa dengan tujuan pembelajaran yang telah digunakan. Indikatornya itu ada 3. Yang pertama, ketentuan belajar siswa secara klasikal. Yang kedua, aktivitas siswa berada di kategori ideal yang ditetapkan. Dan yang ketiga adalah respon siswa tersebut. Baiklah, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan pada materi penelitian pengembangan. Semoga kawan-kawan dapat mengerti apa yang telah saya jelaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.